Dalam hidup ini ada dua ilmu yang sangat penting namun tidak pernah diajarkan di ruang kelas manapun, tidak akan kamu temukan dalam buku pelajaran, tidak juga keluar di soal ujian nasional karena dua ilmu ini bukan untuk dihafal melainkan untuk dihayati. Dua ilmu ini bentuknya tidak kasat mata tapi dampaknya bisa kamu rasakan begitu dalam saat kamu mulai menghadapi realitas yang tidak ramah dan dunia yang tidak peduli dengan pengakuan semu. Ilmu pertama adalah tahu diri. Sebuah kesadaran yang begitu sederhana tapi begitu sulit dimiliki ketika seseorang terlalu sibuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya belum pantas dia tunjukkan. Tahu diri bukan soal merendah untuk kemudian ditinggikan oleh orang lain, bukan juga soal menutup-nutupi kelebihan hanya agar tidak disebut sombong, tapi lebih dalam dari itu. Tahu diri adalah ketika seseorang sadar posisi, sadar kapasitas, sadar bahwa tidak semua mimbar harus dipijak, tidak semua panggung harus dinaiki, dan tidak semua percakapan harus disuarakan. Banyak orang merasa lelah bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena memaksa dirinya tampil di tempat yang belum saatnya dia hadiri, dan memaksakan dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang belum siap dia jalani. Tahu diri bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk mempersiapkan diri sebelum maju, karena tampil tanpa kesiapan hanya akan menghasilkan pengakuan sesaat dan luka yang lama. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk mengamati, ada waktu untuk belajar di balik layar sebelum nanti berdiri di depan dan membawa makna yang sesungguhnya. Tahu diri adalah ilmu sopan santun tertinggi dalam bertumbuh. Dia mengajarkan kita cara menahan diri dari keinginan untuk selalu tampil dan menahan ego untuk tidak ikut dalam semua hal. Di dunia ini terlalu banyak suara yang ingin didengar tapi terlalu sedikit makna yang benar-benar lahir dari kesadaran yang utuh tentang siapa dirinya. Dan ironisnya, orang yang paling keras suaranya belum tentu paling dalam pemahamannya, sementara yang paling tenang bisa jadi adalah mereka yang paling matang dalam penguasaan dirinya. Seseorang yang tahu diri tidak akan merasa perlu berbicara hanya karena takut dilupakan, karena dia tahu bahwa kualitas tidak ditentukan dari seberapa sering dia tampil, tapi seberapa besar dampak saat dia hadir. Dia tahu kapan harus bicara dan kapan hanya cukup menjadi telinga bagi yang lain, karena kebijaksanaan tidak selalu lahir dari mulut tapi seringkali dari diam yang mengerti. Orang yang tahu diri tidak mudah tersulut untuk membuktikan bahwa dirinya bisa, karena dia paham bahwa semua butuh waktu dan butuh tahapan yang benar. Tahu diri juga bukan tentang membatasi impian, tapi tentang memahami jalur yang harus dilalui agar impian itu benar-benar bisa diraih, bukan hanya dihayalkan. Kalau kamu tahu kamu masih pemula, maka belajarlah dengan tekun. Jangan terburu ingin jadi senior hanya karena ingin cepat diakui dan dihormati. Orang yang tahu diri tidak merasa terhina saat duduk di barisan paling belakang, karena dia percaya bahwa kualitas seseorang bukan diukur dari posisi duduk tapi dari isi kepalanya. Ilmu tahu diri ini akan menyelamatkanmu dari banyak rasa malu, karena kamu tidak akan mudah terjebak dalam situasi yang kamu sendiri belum siap untuk menanggungnya. Tahu diri adalah ilmu untuk bertumbuh dalam diam, belajar dalam tenang, dan memperkuat pondasi sebelum membangun bangunan yang lebih tinggi. Lalu ilmu kedua adalah tahu batas, dan ini adalah ilmu tentang menjaga keselamatan, menjaga kewarasan, menjaga diri agar tidak terlalu jauh dari titik pulang. Tahu batas itu penting bukan karena kamu tidak boleh mencoba, tapi karena kamu perlu sadar kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus mundur selangkah agar bisa melompat lebih jauh. Tahu batas berarti sadar bahwa tidak semua pertarungan harus kamu ikuti, tidak semua argumen harus kamu jawab, dan tidak semua isu harus kamu tanggapi. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang kemampuan, tapi karena terlalu memaksakan diri menembus batas yang belum sanggup dia lalui. Tahu batas membuatmu tidak tergoda untuk ikut semua percakapan, karena kamu tahu bahwa kualitas itu tidak ditentukan dari seberapa banyak kamu bersuara, tapi dari seberapa relevan dan bernilai suara itu. Tahu batas bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang menjadi bijak dan tidak mengorbankan masa depan hanya demi pujian sesaat. Ketika kamu tahu batas, kamu akan sadar kapan harus istirahat, kapan harus jujur bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, dan kapan kamu harus minta tolong. Batas itu tidak hanya ada di luar, tapi juga di dalam dirimu, batas energi, batas kesabaran, batas emosi, dan kamu perlu mengenali semua itu agar tidak hancur karena menolak mengakui kelemahan. Kadang berkata aku lelah itu jauh lebih bijak daripada terus berpura-pura kuat hanya karena takut terlihat gagal di mata orang lain.
Tahu batas mengajarkanmu untuk tidak terus mengejar pengakuan dari semua orang, karena kamu sadar bahwa hidup bukan kompetisi untuk jadi paling hebat, tapi perjalanan untuk tetap utuh sampai akhir. Banyak orang baru belajar ilmu ini setelah hidupnya berantakan, setelah jatuh karena terlalu keras memaksa diri, setelah hancur karena menabrak batas tanpa rem. Mereka yang tahu batas akan selamat bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena tahu kapan harus berhenti dan mengevaluasi diri. Dan mereka yang tahu diri akan terus bertumbuh bukan karena mereka selalu sempurna, tapi karena mereka sadar bahwa mereka masih butuh belajar. Dua ilmu ini tidak akan kamu temukan di lembar nilai, tapi kamu bisa merasakannya saat kamu mulai menghargai proses dan berhenti mengejar kesempurnaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, tapi siapa yang bisa sampai dengan selamat, utuh menjadi manusia. Ketika kamu tahu diri dan tahu batas, kamu akan memilih diam bukan karena tidak tahu, tapi karena kamu sadar bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Ketika kamu punya dua ilmu ini, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, karena hadirnya kamu saja sudah cukup untuk menciptakan ketenangan di sekitarmu. Dan kalaupun kamu duduk di pojok ruangan saat orang lain sibuk berbicara, mereka tetap akan menghormati kamu karena mereka tahu bahwa diamnya orang yang bijak jauh lebih dalam daripada suaranya orang yang hanya ingin tampil. Kalau kamu punya dua ilmu ini, kamu tidak akan takut berjalan lambat, karena kamu tahu arahmu jelas dan langkahmu tidak akan sia-sia. Hidup ini akan jauh lebih damai saat kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus maju, dan kapan harus istirahat sejenak untuk kembali menguatkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Banyak orang, ketika mulai diakui, lupa bahwa dulu dia belajar dalam diam. Ketika sudah sedikit dipuji, langsung merasa diri paling mumpuni. Padahal, kadang pujian itu hanya angin. Ia datang sebentar, lalu hilang, dan menyisakan kehampaan bagi mereka yang tak tahu cara menanamkan akar. Orang yang tahu diri dan tahu batas tidak terpengaruh oleh cepatnya arus. Ia tidak panik saat ditinggalkan, dan tidak pongah saat disanjung. Karena ia mengukur langkahnya dengan batin, bukan dengan sorak-sorai. Orang yang bijak tahu, bahwa belajar itu bukan sekadar tentang menambah ilmu, tapi juga tentang membuang ego. Kadang hidup kita susah bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu keras kepala. Terlalu ingin membuktikan, sampai lupa menikmati proses. Tahu diri juga membuatmu paham kapan harus bekerja, dan kapan harus beristirahat. Orang yang tak tahu batas, seringkali jatuh bukan karena gagal, tapi karena memforsir diri tanpa arah. Ambisi memang baik, tapi tanpa kesadaran, ia jadi racun yang pelan-pelan menghabisi kewarasan. Dan satu hal yang paling mahal dari tahu batas adalah, kamu belajar untuk melepaskan. Melepaskan apa yang bukan jatahmu, apa yang belum waktunya, dan apa yang terlalu memaksamu menjadi orang lain. Karena bahagia itu bukan saat kamu mendapatkan semua, tapi saat kamu berhenti memaksakan semua. Lihat sekelilingmu. Banyak yang kelihatannya sukses, tapi hatinya kosong. Banyak yang terlihat bahagia, tapi napasnya sesak. Karena mereka terlalu ingin jadi semua orang, kecuali jadi dirinya sendiri. Ilmu tahu diri dan tahu batas akan menyelamatkanmu dari hidup yang penuh topeng. Kamu gak perlu jadi siapa-siapa untuk diterima. Kamu hanya perlu jadi dirimu, versi terbaik yang terus belajar. Bukan yang paling hebat, tapi yang paling sadar. Jangan takut terlihat lambat. Tak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Jalanmu bukan mereka. Hidupmu bukan kompetisi. Ini perjalanan panjang menuju kedewasaan, bukan panggung sesaat untuk tepuk tangan. Dan ketika kamu sudah tahu dirimu siapa, tahu batasmu sampai mana, kamu akan lebih tenang. Kamu akan lebih damai. Dan kamu akan berhenti bertanya kenapa hidup orang lain terlihat lebih indah, karena kamu tahu, keindahan yang palsu tak akan pernah mengalahkan ketenangan yang tulus. Dua ilmu ini bukan hanya tentang caramu hidup, tapi tentang caramu bertahan. Di dunia yang makin gaduh, orang yang paling menenangkan adalah mereka yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka yang hadir tanpa membuat gaduh. Mereka yang pergi tanpa menyisakan luka. Dan mereka yang tetap berdiri meski tidak diperhatikan. Ingat, kamu gak harus bersinar terang untuk disebut bintang. Kadang, cukup dengan jadi lentera kecil di sudut gelap, kamu sudah jadi jawaban untuk seseorang yang hampir menyerah. Jaga dua ilmu ini baik-baik.
Karena dunia tidak butuh orang yang paling hebat. Dunia hanya butuh lebih banyak orang yang tahu kapan berhenti, kapan melangkah, dan kapan mendengarkan. Hidup ini tidak pernah menunggu siapapun. Ia terus berjalan, dengan atau tanpa persetujuanmu. Maka jangan buang waktu berlama-lama memikirkan siapa yang tidak menghargaimu. Fokuslah pada siapa yang menghormatimu, walau diam-diam. Orang yang tahu diri akan menghindari tempat-tempat yang tidak layak untuk dirinya. Ia tidak memaksa masuk ke lingkungan yang tidak bisa menerima kehadirannya. Karena ia sadar, memaksakan diri di tempat yang salah hanya akan membuatmu kehilangan jati diri. Dan orang yang tahu batas tidak akan menyia-nyiakan tenaga untuk menjelaskan siapa dirinya pada mereka yang memang tak ingin mengerti. Karena kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan yang paling keras. Kamu tidak perlu menjawab semua cibiran. Kamu tidak perlu membuktikan diri pada mereka yang tidak pernah peduli. Energi hidupmu terlalu berharga untuk dipakai membalas hal yang tidak penting. Tahu diri adalah ketika kamu sadar, tidak semua orang pantas melihat sisi terbaikmu. Tidak semua orang layak untuk tahu perjuanganmu. Dan tidak semua orang layak untuk kamu perjuangkan. Karena dalam hidup, kamu akan bertemu dua jenis manusia, mereka yang datang untuk menguatkanmu, dan mereka yang datang hanya untuk menguji seberapa kuat kamu bertahan. Tahu batas akan membuatmu tidak keras hati, tapi tegas. Tidak pendendam, tapi waspada. Ketika kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepas, kamu akan lebih bijak dalam mencintai. Bukan hanya mencintai orang lain, tapi mencintai dirimu sendiri. Karena orang yang mencintai dirinya, tidak akan memaksakan diri diterima di tempat yang membuatnya kehilangan arah. Banyak orang terlihat sibuk mengejar validasi. Padahal, pengakuan paling bermakna bukan dari orang lain, tapi dari hati kecilmu sendiri. Saat kamu pulang ke rumah, duduk dalam diam, dan bisa berkata, "Aku sudah cukup hari ini," itu tandanya kamu menang, meskipun dunia tidak menyadarinya. Tahu diri dan tahu batas bukan membuatmu mundur. Justru itu membuatmu maju dengan sadar. Kamu tidak akan tertipu oleh gemerlap sesaat, karena kamu tahu mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang hanya pantas dilewati. Dan ketika kamu kuat dengan prinsip ini, kamu akan lebih selektif terhadap siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Karena tidak semua orang datang membawa cahaya. Sebagian datang hanya untuk menumpulkan nyalamu. Berhentilah membuka pintu pada mereka yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang saat kamu jatuh. Tahu batas adalah tahu kapan berkata, "Cukup." Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu belajar mencintai dirimu lebih dulu. Hidup ini terlalu pendek untuk terus berlarut dalam luka yang sama. Maka belajarlah berdiri, bahkan ketika kamu harus berdiri sendirian. Karena kesepian yang jujur jauh lebih baik daripada keramaian yang pura-pura. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu, kamu tidak akan mudah goyah. Karena kamu sudah tahu arah. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu tahu nilai-nilai yang kamu jaga. Dan kamu tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menepukmu, tapi oleh seberapa teguh kamu berdiri ketika tidak ada yang mendukung. Ada masa di mana diam adalah keputusan terbaik. Bukan karena kita tidak bisa bicara, tapi karena kita tahu, tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kata-kata. Ada saatnya kita belajar untuk diam, bukan karena kalah, tapi karena kita memilih damai. Tidak semua omongan pantas dijawab, dan tidak semua hinaan pantas dibalas. Karena tidak semua yang keras pantas dilawan. Ada kalanya yang paling kuat justru yang paling tenang. Belajar untuk tenang di tengah keributan adalah kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Dunia mungkin memaksamu untuk bereaksi cepat, membalas luka dengan luka, tapi kamu selalu punya pilihan, tetap tenang dan tidak kehilangan akal sehat. Karena mereka yang paling berbahaya bukan yang cepat marah, melainkan yang bisa mengendalikan diri di saat paling sakit. Kehidupan tidak pernah menjanjikan keadilan bagi semua orang. Tapi kehidupan selalu memberi pelajaran bagi mereka yang mau belajar. Ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil, ingatlah bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kamu terluka bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu punya kekuatan yang belum pernah kamu kenali sebelumnya. Ada saatnya kamu akan merasa sendirian, ditinggalkan, bahkan dikhianati. Tapi percayalah, kesendirian yang dipenuhi dengan kesadaran diri jauh lebih bermakna daripada keramaian yang membuatmu kehilangan arah.
Sendiri bukan berarti sepi, terkadang itu adalah bentuk perlindungan Tuhan agar kamu tidak terlalu lama terjebak dalam hubungan yang salah. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi memohon dicintai oleh orang lain. Karena kamu sadar, cinta yang sehat tidak diminta, tapi datang karena keikhlasan. Kamu akan berhenti mengejar orang yang menjauh, karena kamu tahu, cinta sejati tidak pernah membuatmu merasa perlu berjuang sendirian. Jangan berharap semua orang mengerti perjuanganmu. Jangan paksa semua orang paham alasanmu. Karena kamu hidup bukan untuk menjelaskan dirimu ke setiap kepala yang berbeda. Cukup pastikan kamu paham siapa dirimu, apa nilaimu, dan untuk apa kamu hidup. Selebihnya, biarkan waktu yang membuktikan. Kesepian kadang adalah jembatan menuju kedewasaan. Di dalam hening, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di dalam sunyi, kita belajar memeluk diri sendiri, menyembuhkan luka tanpa harus selalu bergantung pada pelukan orang lain. Karena tak selamanya dunia memberi sandaran. Maka kita harus menjadi sandaran bagi diri sendiri. Kebahagiaan bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang mampu bersyukur atas apa yang ada. Banyak orang mengejar banyak hal tapi kehilangan dirinya di tengah perjalanan. Padahal, yang paling indah dalam hidup bukanlah pencapaian besar yang gemerlap, tapi ketenangan batin saat kita bisa menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan semangat untuk terus memperbaikinya. Terkadang, ujian datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menempatkan kita pada posisi yang seharusnya. Saat satu pintu tertutup, bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu cara Tuhan mengalihkan langkahmu ke arah yang lebih tepat. Maka jangan terlalu larut dalam kehilangan. Karena apa yang benar-benar untukmu, tak akan pernah pergi meninggalkanmu begitu saja. Tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua orang layak untuk diperjuangkan. Melepaskan bukan berarti kalah, kadang itu adalah kemenangan yang tak terlihat. Karena kamu akhirnya memilih untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari luka yang kamu pertahankan. Dan itu bentuk kekuatan yang jarang dimiliki manusia. Memaafkan bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang cukup dewasa untuk memilih damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar tidak terus-menerus kamu bawa kemana-mana. Hidup akan jauh lebih ringan ketika kamu tidak memikul dendam dalam diam. Seringkali, kita jatuh bukan karena rintangan besar, tapi karena kita terlalu lama menggenggam hal-hal kecil yang seharusnya sudah kita lepaskan. Ketika kamu belajar ikhlas, kamu akan menyadari bahwa tidak semua kehilangan itu buruk. Beberapa kehilangan justru menyelamatkanmu dari keburukan yang lebih besar. Waktu adalah guru terbaik. Ia tidak bicara, tapi mengajarkan segalanya. Ia tidak memarahi, tapi memberi pelajaran dalam bentuk luka, penantian, dan kenyataan. Jika kamu mau belajar darinya, kamu akan tumbuh bukan menjadi orang yang keras, tapi orang yang kuat dan bijaksana. Terkadang, langkah terbaik adalah menjauh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu tempat itu tidak lagi sehat untukmu. Menjauh bukan selalu tentang menyerah, tapi tentang menjaga kewarasan dan menghargai diri sendiri. Kamu berhak memilih hidup yang damai, meski itu berarti harus melepaskan orang yang kamu sayangi. Jangan terlalu sibuk membuktikan dirimu kepada orang yang tidak pernah berniat untuk mengerti. Lebih baik fokus membangun dirimu hingga kamu menjadi seseorang yang bahkan tidak butuh pengakuan siapa-siapa. Ketika kamu benar-benar kuat, pengakuan akan datang sendiri tanpa harus kamu minta. Orang yang bijak adalah mereka yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Kapan harus memberi dan kapan harus berhenti berharap. Karena mereka tahu, hidup bukan tentang selalu menang, tapi tentang tahu kapan harus mundur dengan terhormat. Ketegasan bukan berarti kamu berhati dingin. Justru itu menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai dirimu untuk tidak membiarkan orang lain mempermainkanmu terus-menerus. Kamu punya hak untuk menentukan batas. Dan tidak ada yang boleh menyalahkanmu karena kamu memilih melindungi dirimu sendiri. Jangan habiskan waktumu menjelaskan kesalahpahaman kepada orang yang memang tidak ingin mengerti. Karena kebenaran yang diputarbalikkan hanya akan membuang energi. Simpanlah penjelasan untuk mereka yang benar-benar tulus mencari kebenaran, bukan mereka yang hanya ingin menjatuhkanmu. Ketika kamu berhenti menyalahkan keadaan, disitulah kamu mulai mengendalikan arah hidupmu. Karena tidak ada kehidupan yang ideal,
yang ada adalah kehidupan yang dijalani dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. Kamu bisa terus mengeluh, atau kamu bisa memilih bertumbuh. Dan pilihan itu selalu ada di tanganmu. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang selalu bangkit dengan cara yang lebih bijak. Mereka yang tidak menyerah meskipun pernah dikhianati, ditinggalkan, atau dihancurkan. Karena mereka tahu, setiap luka adalah latihan menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika kamu merasa tidak dianggap, jangan marah. Gunakan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan pengakuan dari mereka yang meremehkanmu, tapi pembuktian kepada dirimu sendiri bahwa kamu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Berbaik hatilah, tapi jangan sampai kebaikanmu menjadi alasan orang lain untuk merendahkanmu. Ajarkan orang lain batasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Karena jika kamu terus mengalah tanpa henti, orang akan mulai berpikir bahwa kamu memang tidak layak dihargai. Ketika dunia terasa sempit dan orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Kadang, itu adalah ruang yang Tuhan ciptakan agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas, dan agar kamu belajar berjalan bukan karena digandeng, tapi karena kamu sadar arahmu. Tidak semua kehilangan harus ditangisi. Terkadang, kehilangan adalah jalan untuk memperbaiki hidup. Ketika sesuatu direnggut dari genggamanmu, mungkin itu adalah bentuk perlindungan Tuhan agar kamu tidak semakin jauh dari tujuan hidup yang seharusnya. Kehilangan bisa menjadi awal dari kedewasaan, jika kamu mampu melihatnya dari sisi yang benar. Ada kalanya orang-orang yang kita bantu tidak membalas dengan terima kasih, bahkan justru menyakiti kita. Tapi jangan biarkan itu membuatmu berhenti berbuat baik. Kebaikan bukan untuk dihargai manusia, tapi untuk menjaga nurani tetap hidup. Jangan sampai hatimu ikut rusak hanya karena kebaikanmu tak dibalas sesuai harapan. Tidak semua yang terlihat baik di awal akan tetap baik sampai akhir. Dan tidak semua yang terasa menyakitkan sekarang akan buruk untuk selamanya. Hidup ini seperti mozaik yang baru tampak indah saat kamu memandang dari kejauhan. Maka jangan terburu-buru menilai apa yang sedang kamu alami sekarang, bisa jadi itu adalah bagian penting dari gambaran besar yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Kadang kamu harus menjadi orang yang paling tersakiti agar kamu tahu seperti apa rasanya disakiti. Bukan untuk membalas, tapi agar kamu tak pernah melukai orang lain dengan cara yang sama. Rasa sakit yang pernah kamu alami, jika dikelola dengan benar, akan menjadi kebijaksanaan yang membentuk karakter kuat dalam dirimu. Kita seringkali terjebak dalam usaha untuk menjadi versi ideal yang diinginkan orang lain, sampai akhirnya kita kehilangan jati diri. Padahal, yang paling berharga dari manusia adalah keasliannya. Berani menjadi diri sendiri di tengah dunia yang memaksa untuk sama adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Tidak semua kata harus kamu ucapkan, dan tidak semua rasa harus kamu tunjukkan. Menyimpan sebagian untuk dirimu sendiri adalah bentuk perlindungan diri. Karena tidak semua orang layak tahu isi hatimu. Belajarlah menimbang, kapan harus terbuka, dan kapan harus menjaga jarak. Keseimbangan itu adalah seni hidup. Saat kamu berada di titik rendah, kamu akan tahu siapa yang benar-benar peduli. Bukan mereka yang datang saat kamu bahagia, tapi yang tetap tinggal saat kamu tidak punya apa-apa untuk dibagi. Hargai mereka, karena orang seperti itu jarang. Dan jika kamu menemukannya, jaga hubungan itu sebaik mungkin. Ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus kamu miliki, maka disitulah kamu mulai menemukan kedamaian. Karena seringkali yang membuat hati kita gelisah bukan karena kurangnya keberuntungan, tapi karena terlalu keras memaksakan keinginan. Belajar melepas adalah cara lain untuk mendapatkan apa yang lebih baik. Jangan ukur pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Karena kamu tidak tahu medan yang mereka lalui, dan mereka pun tidak tahu luka yang kamu sembunyikan. Fokus saja pada perjalananmu sendiri. Jalan hidup ini bukan lomba cepat, tapi ujian ketahanan untuk tetap berjalan meskipun pelan. Kepercayaan yang rusak jarang bisa kembali seperti semula. Sekalipun dimaafkan, luka di dalamnya akan tetap terasa. Maka berhati-hatilah dalam menjaga kepercayaan orang lain. Jangan sia-siakan orang yang tulus padamu hanya karena kamu ingin mencoba sesuatu yang sementara. Terkadang, musuh terbesarmu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri yang tidak yakin, tidak sabar, dan terlalu keras pada diri sendiri.
Belajarlah untuk memaafkan dirimu atas masa lalu yang tidak sempurna, karena kamu bukan robot yang harus selalu benar. Kamu manusia yang belajar lewat kesalahan dan proses. Waktu memang tidak bisa diputar ulang, tapi kamu bisa belajar agar tak mengulangi hal yang sama. Hidup adalah tentang pembelajaran. Apapun yang terjadi kemarin, biarlah menjadi pelajaran. Hari ini kamu diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dan itu adalah karunia yang luar biasa jika kamu benar-benar menyadarinya. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan kita tentang kehilangan. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menyadarkan kita bahwa ketergantungan pada manusia itu rapuh. Mereka datang, memberi kenangan, lalu pergi. Dan tugas kita adalah tidak membiarkan kepergian mereka merusak kepercayaan kita pada kehidupan. Kamu tidak harus punya jawaban untuk semua pertanyaan hari ini. Kadang, cukup jalani saja dengan ikhlas. Jawaban akan datang seiring waktu dan pengalaman. Jangan terlalu keras mencari makna dari segala hal yang terjadi, karena beberapa hal memang hanya bisa dimengerti setelah kamu melewatinya. Menjadi baik bukan berarti kamu harus disukai semua orang. Ada kalanya kamu akan tetap dibenci meskipun tidak berbuat salah. Tapi jangan biarkan penilaian mereka merusak hatimu. Tetaplah berbuat baik, bukan karena ingin disukai, tapi karena kamu tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Kekecewaan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak seberarti itu bagi seseorang yang sangat kamu perjuangkan. Tapi dari situ kamu belajar, mencintai itu tidak selalu berarti memiliki. Dan melepaskan bukan berarti menyerah, tapi menyelamatkan diri dari luka yang tak perlu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Jika kamu selalu menunggu sesuatu yang besar untuk disyukuri, maka kamu akan selalu merasa kurang. Tapi jika kamu bisa menghargai yang kecil, maka hatimu akan dipenuhi rasa cukup. Jangan terlalu sering menyalahkan orang lain atas luka yang kamu terima. Karena terkadang, yang menyakiti kita adalah harapan yang terlalu tinggi dan ketulusan yang diberikan tanpa batas. Belajar memberi dengan bijak, bukan untuk membatasi kebaikan, tapi untuk menjaga hatimu tetap waras. Tidak semua tangisan harus ditunjukkan. Ada kalanya kamu harus kuat di depan banyak orang, meskipun hatimu sedang remuk. Karena dunia tidak selalu menyediakan pelukan. Maka kamu harus menjadi pelukan itu bagi dirimu sendiri. Berdiri, meski gemetar. Melangkah, meski perlahan. Banyak orang terlihat bahagia dari luar, tapi menyimpan luka dalam diam. Maka jangan pernah iri hanya dari apa yang terlihat. Bisa jadi, hidupmu jauh lebih damai meskipun tidak seindah tampilan mereka. Kebahagiaan yang sejati tidak selalu ditampilkan, tapi dirasakan dalam hati yang tenang. Ada kekuatan luar biasa dari orang yang bisa berkata tidak saat yang lain memaksa ia. Karena tidak semua ajakan harus diikuti, tidak semua kesempatan harus diambil, dan tidak semua orang harus disenangkan. Belajarlah tegas terhadap dirimu sendiri agar kamu tidak hilang di tengah keramaian. Jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah peduli. Fokuslah membangun hidup yang membuatmu tenang dan bersyukur. Pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan pengakuan dari orang lain, tapi keyakinan bahwa kamu menjalani hidup dengan cara yang benar. Kadang, kita terlalu keras berjuang untuk hal yang tidak sepadan, hanya karena kita takut kehilangan. Tapi kamu harus belajar membedakan antara mempertahankan karena cinta dan mempertahankan karena takut sendirian. Karena jika kamu tidak jujur pada dirimu sendiri, kamu hanya akan terus terluka. Berhenti berharap dari mereka yang tak pernah menunjukkan niat untuk bertahan. Fokuslah pada orang-orang yang hadir dan peduli. Kehidupan tidak akan pernah sempurna, tapi kamu bisa memilih siapa yang kamu izinkan masuk dalam ruang hatimu. Dan itu hak yang tidak bisa diambil siapapun. Jangan iri pada keberhasilan orang lain yang tampak instan. Karena kamu tidak tahu berapa banyak malam tanpa tidur yang mereka lewati, berapa banyak kegagalan yang mereka tangisi. Dan jika memang mereka mendapatkannya dengan cara tidak jujur, percayalah, yang tidak dibangun dengan kejujuran akan hancur oleh kenyataan. Jika hidup membuatmu lelah, jangan menyerah. Istirahat, tapi jangan berhenti. Karena perjuangan yang kamu lakukan hari ini akan kamu syukuri suatu hari nanti. Jangan biarkan rasa letih membuatmu lupa akan tujuan besarmu. Terkadang, satu langkah kecil di hari yang berat tetaplah kemajuan.
Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jangan biarkan komentar negatif menguasai pikiranmu. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu berkembang, bukan yang membuatmu hancur perlahan. Dan yang paling penting dalam hidup ini bukanlah siapa yang datang paling dulu, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Banyak orang datang hanya untuk singgah, tapi yang benar-benar berharga adalah mereka yang tetap tinggal, menemani, mendengarkan, dan memahami meski kamu sedang tidak baik-baik saja. Kadang yang kamu anggap sebagai hambatan justru sedang membentuk ketangguhan dalam dirimu. Seperti akar pohon yang tumbuh di celah batu, dia tidak memilih tempat yang mudah, tapi justru karena itu akarnya menjadi kuat. Maka saat hidupmu terasa sempit dan penuh tekanan, jangan menyerah. Bisa jadi itu cara Tuhan membentukmu agar kamu tidak gampang roboh saat diterpa badai yang lebih besar. Tidak semua kesuksesan harus disaksikan orang banyak. Ada kemenangan yang terjadi dalam diam, yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu betapa kerasnya perjuangan di baliknya. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk membuat hidupmu berarti. Cukup pastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang jujur, langkah yang benar, dan langkah yang akan membuatmu bangga ketika kamu melihat ke belakang nanti. Ada saatnya kamu akan menyadari bahwa menenangkan diri sendiri jauh lebih penting daripada menjelaskan dirimu kepada orang lain. Karena sebagian besar dari mereka tidak benar-benar peduli tentang apa yang kamu rasakan, mereka hanya ingin tahu karena rasa penasaran, bukan empati. Maka peluk dirimu sendiri lebih erat, dan jadilah rumah yang paling aman untuk dirimu berteduh. Terkadang kita terlalu ingin semuanya cepat. Cepat sukses, cepat sembuh, cepat kaya, cepat bahagia. Padahal ada hal-hal yang memang harus dilalui perlahan agar maknanya tidak hilang. Seperti benih yang harus tumbuh lewat musim, kamu pun butuh waktu dan proses agar hasil akhirnya benar-benar matang, bukan sekadar cepat tapi rapuh. Jangan terus memaksa masuk ke dalam hidup orang yang tidak lagi menyediakan ruang untukmu. Ketulusanmu bukan untuk dipaksa, tapi untuk diberikan kepada yang bisa menghargainya. Keikhlasan bukan berarti kalah, tapi bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap diri sendiri agar tidak terus-menerus terluka oleh penolakan yang sama. Kamu harus tahu bahwa menjadi dewasa bukan hanya tentang menua, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap tenang ketika orang lain menyakitimu, bagaimana kamu tetap memilih diam saat tahu berbicara hanya akan memperkeruh suasana. Kedewasaan itu bukan kekakuan, tapi kelapangan hati yang membuatmu kuat tanpa harus keras. Terlalu sering kita menilai orang dari masa lalunya tanpa memberi ruang untuk mereka berubah. Padahal bisa jadi mereka telah berjuang lebih keras daripada kita untuk memperbaiki diri. Beri orang kesempatan untuk bertumbuh, sebagaimana kamu pun ingin dimengerti atas kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu. Kamu tidak bisa memaksakan orang untuk setia, tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Setinggi apapun cintamu, jika mereka memilih pergi, maka biarkanlah. Karena cinta yang sehat bukan tentang menggenggam dengan paksa, tapi tentang memberi kebebasan dan tetap tinggal karena ingin, bukan karena terikat. Saat kamu tidak dihargai di satu tempat, jangan habiskan seluruh energimu untuk minta dimengerti. Dunia ini luas, dan masih banyak ruang yang bisa menerima kamu tanpa harus mengubah siapa dirimu sebenarnya. Berhentilah memohon validasi dari orang yang bahkan tidak pernah peduli pada lukamu. Semakin dewasa kamu akan sadar, tidak semua orang harus tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Kebahagiaan dan kesedihanmu cukup dinikmati bersama orang-orang yang benar-benar peduli. Jangan biarkan hidupmu jadi konsumsi publik yang membuatmu kehilangan privasi dan kedamaian. Kadang, yang kita butuhkan bukan solusi, tapi sekadar pelukan. Bukan karena lemah, tapi karena kita manusia. Sekuat apapun kita terlihat, kita tetap makhluk yang butuh dipahami. Maka jika kamu menemukan seseorang yang tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi, jaga orang itu sebaik mungkin. Jangan menunda kebahagiaan hanya karena kamu belum mencapai semua target hidupmu. Hidup ini bukan ujian kelulusan yang punya satu momen akhir. Bahagia itu ada di tengah-tengah proses, di antara peluh dan usaha. Nikmati yang sedang kamu miliki, syukuri setiap langkah, dan rayakan setiap kemajuan meski kecil. Hidup yang terlalu sibuk mengejar validasi orang lain, hanya akan membuatmu kehilangan arah. Kamu akan terus berusaha terlihat sempurna, padahal kamu tidak perlu itu.
Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang paling disukai banyak orang. Karena kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pujian luar. Setiap orang punya batas lelahnya masing-masing. Jangan memaksa seseorang untuk terus kuat hanya karena kamu terbiasa melihat mereka tegar. Terkadang yang paling sering tersenyum adalah yang paling butuh sandaran. Maka belajarlah lebih peka, jangan menilai dari apa yang terlihat di permukaan saja. Ketika kamu sedang kecewa karena harapan tak sesuai kenyataan, ingatlah bahwa yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan. Ada kalanya Tuhan menolak doamu sekarang untuk memberimu sesuatu yang jauh lebih baik nanti. Tugasmu hanya satu, tetap percaya, tetap melangkah. Jangan menyimpan luka terlalu lama dalam hati. Luka yang tidak diobati akan berubah menjadi kebencian, dan kebencian akan merusak hal-hal baik yang ada dalam hidupmu. Belajarlah melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, dan tidak seharusnya kamu mencoba melakukannya. Fokuslah menjadi pribadi yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Orang yang bahagia bukan karena semua orang menyukainya, tapi karena dia bisa berdiri tegak meski tidak semua orang berpihak padanya. Kadang kamu harus belajar bahwa memberi jarak bukan selalu bentuk menjauh, tapi cara untuk menjaga diri agar tidak terus-menerus disakiti. Jarak yang sehat bisa jadi penyelamat hubungan yang nyaris hancur. Jangan takut kehilangan hanya karena kamu berhenti memaksakan kebersamaan. Ketulusanmu mungkin tidak selalu dihargai, tapi jangan berhenti menjadi orang baik. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang berurusan dengan manusia saja, tapi dengan Tuhan yang melihat semua niat dalam hatimu. Jangan biarkan kepahitan orang lain mengubahmu jadi sosok yang tak lagi percaya kebaikan. Ada waktunya kamu harus berhenti bicara dan mulai mendengar. Bukan hanya agar kamu bisa memahami, tapi juga agar kamu bisa merenung. Dalam diam yang dalam, kadang kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari dalam kebisingan. Diam bukan selalu tanda kalah, tapi bisa jadi awal dari kebijaksanaan. Kamu tidak harus selalu menunjukkan kekuatanmu. Tidak apa-apa menangis. Tidak apa-apa lelah. Karena justru dengan mengakui kelemahanmu, kamu sedang memberi ruang pada diri untuk sembuh dan bangkit. Kekuatan sejati bukan terlihat dari siapa yang tak pernah jatuh, tapi dari siapa yang bangkit setiap kali terjatuh. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Kamu layak bahagia tanpa harus terus mengingat siapa yang pernah menghancurkanmu. Jangan biarkan kebencian menjadi rantai yang mengikat langkahmu di masa depan. Ada saat dalam hidup di mana kamu harus memilih, terus menyalahkan keadaan, atau mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan, tapi responmu adalah milikmu sepenuhnya. Dan disitulah kekuatanmu, memilih sikap yang benar, meski keadaan tidak sempurna. Berhentilah mengejar hal-hal yang menguras hatimu tapi tidak memberi ketenangan. Apakah benar itu yang kamu inginkan, atau hanya karena kamu takut orang lain lebih dulu sampai? Fokus pada perjalananmu, karena hidup bukan lomba. Kamu akan sampai tepat waktu, jika kamu tahu arah dan terus berjalan. Kalau kamu tidak belajar dari kesalahan hari ini, maka kesalahan itu akan kembali dengan wajah yang berbeda. Hidup ini memberi pelajaran, dan akan terus mengulang topik yang sama sampai kamu benar-benar paham. Maka jangan sekadar kecewa saat gagal, belajarlah darinya. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah istirahat sejenak, bukan menyerah. Seperti petani yang tidak memanen setiap hari, ada waktu untuk menabur, menunggu, dan memetik. Maka jangan paksakan diri. Tenang sejenak bukan berarti kalah, tapi bagian dari strategi untuk menang lebih jauh. Jika kamu lelah karena terus mengalah, itu tandanya kamu sedang berproses menjadi dewasa. Dewasa itu tidak selalu berarti benar, tapi tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi tanpa benci. Hidup tidak memberi semua yang kamu minta, tapi sering memberi yang kamu butuhkan. Kadang, baru setelah kehilangan kamu menyadari bahwa apa yang dulu kamu anggap penting, ternyata bukan yang paling kamu perlukan. Maka jangan terlalu sedih saat sesuatu pergi, bisa jadi itu penyelamatan yang kamu belum mengerti. Dan ketika kamu tidak tahu harus bagaimana, tetaplah berbuat baik. Walau kecil, walau tak terlihat.
Karena kebaikan yang terus kamu tanam akan tumbuh di waktu yang tepat, dan akan menjadi pohon teduh yang menguatkanmu bahkan ketika semua yang lain pergi. Setiap manusia membawa beban masing-masing, dan beban itu tak selalu tampak dari raut wajahnya. Ada yang tetap tersenyum walau di rumahnya penuh kekhawatiran. Ada yang tetap memberi meski dirinya kekurangan. Maka sebelum kamu menilai seseorang dari caranya berbicara, caranya berpakaian, atau caranya bersikap, cobalah renungkan bahwa mungkin mereka sedang bertahan sekuat yang mereka bisa tanpa satupun orang tahu betapa rapuh hatinya. Belajarlah memperlambat penghakiman dan mempercepat empati, karena dunia ini sudah terlalu penuh luka yang tak perlu diperparah oleh lidah yang terlalu cepat menilai. Terkadang, kamu akan menemukan diri berada di titik terendah hidupmu, merasa tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak tahu harus kemana. Tapi di titik itulah kamu akan menyadari bahwa satu-satunya yang benar-benar kamu punya hanyalah dirimu sendiri dan Tuhan. Maka jangan sia-siakan momen itu hanya untuk meratap. Genggam tanganmu sendiri, tegakkan kepala, dan ucapkan dalam hati, aku mungkin jatuh, tapi aku belum selesai, karena selama kamu masih hidup, kamu masih bisa bangkit. Dan ingat, banyak orang hebat lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari kepedihan yang mereka ubah menjadi kekuatan. Jangan terus-menerus menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk mulai memperbaiki hidupmu adalah sekarang. Menunggu segalanya sempurna sebelum bertindak hanya akan membuatmu semakin terjebak dalam diam. Kadang justru dari langkah pertama yang ragu-ragu itulah kamu menemukan jalan yang sebelumnya tak terlihat. Jangan terlalu takut salah, karena setiap kesalahan bisa kamu ubah jadi pelajaran. Tapi tidak pernah mencoba adalah kesalahan yang tak akan pernah kamu pelajari. Kamu harus berhenti membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain yang terlihat di media sosial. Di balik unggahan yang terlihat sempurna itu, bisa jadi mereka pun sedang menahan air mata yang tidak mereka tunjukkan. Media sosial hanya menampilkan sorotan terbaik, bukan keseluruhan cerita. Maka bersyukurlah atas hidupmu, atas kesederhanaan yang mungkin kamu anggap biasa, karena banyak orang yang diam-diam ingin punya kehidupan sepertimu tapi tidak pernah mengatakannya. Seringkali, keinginan kita untuk dihargai membuat kita lupa menghargai diri sendiri. Kita mengejar pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Apakah kamu sudah cukup menghargai usahamu hari ini? Sudahkah kamu memaafkan dirimu atas kesalahan kemarin? Jika belum, maka mulailah dari situ. Penghargaan yang datang dari luar hanya akan bermakna jika di dalam hatimu kamu sudah belajar berdamai dan bangga atas perjuanganmu sendiri. Kamu tidak harus menjelaskan pilihan hidupmu kepada orang yang tak pernah berjalan di sepatumu. Mereka tidak tahu seberapa keras kamu berusaha, seberapa dalam kamu berdoa, dan seberapa besar yang telah kamu korbankan hanya untuk tetap bertahan. Maka jika mereka mengejek jalanmu, biarkan saja. Yang penting kamu tahu kemana kamu melangkah, dan kamu tahu bahwa langkah itu lebih dekatkanmu ke versi terbaik dirimu. Suaramu lebih penting daripada suara mereka, karena kamulah yang menjalaninya. Seringkali yang menyakitkan bukan karena orang lain terlalu jahat, tapi karena kita terlalu berharap. Kita berharap orang mengerti tanpa kita berkata. Kita berharap orang setia tanpa kita minta. Kita berharap orang tak menyakiti hanya karena kita tak pernah berniat menyakiti. Padahal harapan tanpa komunikasi hanya akan melahirkan kecewa. Maka belajar untuk tidak terlalu menggantungkan ekspektasi pada manusia, dan belajarlah lebih jelas dalam menyampaikan apa yang kamu rasa dan butuhkan, tanpa marah, tanpa menyindir, hanya dengan jujur. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar mencintaimu sampai kamu tak punya apa-apa untuk diberikan. Di saat kamu kehilangan semua kemewahan, semua popularitas, semua kelebihanmu, lalu lihat siapa yang masih bertahan untuk sekadar duduk di sampingmu dan mendengarkan ceritamu. Karena cinta yang tulus tidak akan melihat statusmu, hartamu, atau keberhasilanmu, tapi bagaimana caramu membuat mereka merasa dimengerti, dihargai, dan tidak ditinggalkan. Berhentilah terlalu keras pada dirimu sendiri, hanya karena kamu belum sampai pada apa yang kamu cita-citakan. Ingat bahwa semua hal besar dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan terus-menerus. Tidak ada keberhasilan yang datang dalam semalam. Bahkan pohon tertinggi sekalipun pernah jadi biji yang nyaris tak terlihat. Jadi tetap lakukan kebaikan-kebaikan kecil itu.
Meski tak langsung terlihat hasilnya, tapi percayalah semua itu sedang membentuk masa depanmu dalam diam. Terkadang kamu harus belajar membiarkan seseorang pergi bukan karena kamu tidak mencintainya lagi, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri dan tak ingin terus terluka. Meninggalkan bukan berarti berhenti mencintai, tapi memilih untuk tidak lagi menyakiti. Ada cinta yang sehat jika diperjuangkan, tapi ada juga cinta yang sehat jika dilepaskan. Dan kamu harus bijak membedakannya sebelum hatimu habis terkuras tanpa arah. Ada banyak luka yang tak akan sembuh hanya dengan waktu. Tapi luka itu akan mulai mereda saat kamu memberi makna pada rasa sakitnya. Alih-alih terus bertanya, mengapa aku, cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dengan begitu, luka bukan hanya akan menguatkanmu, tapi juga memandumu agar kamu tak jatuh di lubang yang sama di masa depan. Jangan remehkan satu langkah kecil ke arah perbaikan. Hari ini kamu mungkin belum bebas dari masalahmu. Tapi kamu lebih baik daripada kemarin. Dan itu layak disyukuri. Perubahan bukanlah ledakan besar, tapi serangkaian langkah-langkah kecil yang konsisten. Bahkan jika kamu hanya bisa melangkah 1 inci, itu tetap kemajuan. Teruslah melangkah. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, itu bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang siapa mereka. Jangan biarkan perlakuan orang lain mendefinisikan harga dirimu. Jangan biarkan kata-kata mereka menjadi suara di kepalamu. Bangun batasan. Jaga hatimu. Dan yang paling penting, jangan sampai kamu berubah menjadi seperti mereka hanya karena ingin membalas. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan dendam. Dendam tidak membakar orang yang kamu benci, tapi justru membakar ketenanganmu sendiri. Melepaskan bukan berarti mereka bebas dari tanggung jawab, tapi berarti kamu membebaskan dirimu dari penjara emosional. Maafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk kamu bisa hidup lebih ringan. Jangan selalu percaya bahwa yang datang terlambat berarti datang sia-sia. Kadang sesuatu datang di saat yang kamu paling siap menerimanya, bukan di saat kamu paling menginginkannya. Tuhan tahu kapan kamu butuh, bukan kapan kamu minta. Maka sabarlah. Ada banyak hal yang sedang disiapkan untukmu, hal-hal yang lebih besar dari yang kamu kira. Ada kalanya hidup memaksamu untuk sendiri agar kamu bisa benar-benar mengenali dirimu. Kesendirian bukan kutukan. Ia adalah ruang refleksi. Ruang di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan. Dan dari situ, kamu akan mulai membangun kehidupan yang lebih selaras dengan jati dirimu yang sesungguhnya, bukan hanya bayangan dari ekspektasi orang lain. Jangan takut berubah, karena stagnan jauh lebih menakutkan. Dunia ini terus bergerak, dan kamu pun harus ikut bertumbuh. Berubah bukan berarti mengkhianati siapa dirimu, tapi tentang memperbaiki apa yang bisa kamu perbaiki agar menjadi versi yang lebih baik. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan zona sekarang, itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu siap naik level. Seringkali, kamu menunda mencintai dirimu karena merasa belum layak. Tapi justru ketika kamu sedang dalam proses, ketika kamu belum sempurna, disitulah kamu paling butuh kasih sayang dari dirimu sendiri. Jangan menunggu sampai segalanya sempurna untuk menghargai dirimu. Kamu layak dicintai bahkan dalam kondisi yang paling kacau sekalipun. Berbuat baiklah meskipun kamu tahu tidak akan dihargai. Karena kebaikan bukan tentang balasan, tapi tentang siapa kamu. Jika kamu hanya berbuat baik kepada yang bisa membalas, kamu sedang berdagang, bukan mencintai. Dan cinta sejati adalah memberi tanpa syarat, karena kamu tahu Tuhan melihatnya bahkan ketika manusia tidak. Kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati jika terus mengukur hidupmu berdasarkan standar orang lain. Karena selamanya akan ada orang yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih dikenal. Namun bukan itu yang menentukan berartinya hidupmu. Hidupmu berarti saat kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, saat kamu menemukan momen-momen kecil yang membuatmu tersenyum tanpa sebab, saat kamu mampu menyentuh hati orang lain dengan kehadiranmu yang tulus. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa di mata dunia untuk menjadi manusia yang luar biasa bagi orang-orang yang kamu sayangi. Ada pelajaran penting yang hanya bisa dipelajari lewat kehilangan. Saat semuanya masih di tangan, kadang kita terlalu sombong untuk bersyukur dan terlalu sibuk untuk menghargai. Tapi ketika sesuatu atau seseorang diambil, barulah kita sadar betapa pentingnya ia. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jika kamu punya orang tua,
peluklah mereka lebih sering. Jika kamu masih punya kesempatan belajar, manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup ini berjalan cepat, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa apa yang kamu miliki hari ini akan tetap ada esok pagi. Terkadang kamu harus melalui kesepian agar kamu paham bahwa kebahagiaan tidak harus berasal dari orang lain. Justru dalam kesendirian itulah kamu belajar bahwa kamu bisa berdiri tanpa bergantung. Kamu mulai mengenal kelebihan dan kekuranganmu tanpa harus mendengar validasi orang lain. Jangan takut sendiri. Kesendirian bukan hukuman, melainkan waktu emas untuk menata ulang hidupmu, membangun pondasi yang lebih kokoh, dan mengenali apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidup ini. Setiap kegagalan dalam hidup bukanlah akhir, tapi awal dari versi baru dirimu yang lebih tangguh. Jangan lihat kegagalan sebagai bukti kamu tidak mampu, tapi lihatlah sebagai guru terbaik yang memberi pelajaran tak ternilai. Mereka yang tidak pernah gagal, tidak pernah benar-benar mencoba. Dan mereka yang berhasil, adalah mereka yang berdamai dengan kegagalan, memeluknya, dan menjadikannya pijakan untuk melompat lebih tinggi. Gagal adalah jalan, bukan jurang. Saat kamu merasa hidup ini tidak adil, cobalah lihat lebih jauh. Ada anak kecil yang harus bekerja di jalanan sementara teman seusianya belajar di sekolah. Ada orang tua yang harus bekerja 3 shift untuk menghidupi keluarganya yang tak pernah tahu betapa lelahnya ia. Maka, kalau kamu masih bisa bernapas dengan tenang, makan 3 kali sehari, dan punya seseorang untuk diajak bicara, kamu sudah lebih beruntung dari jutaan orang. Bersyukurlah bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dalam hidup ini, tidak semua pertanyaan akan dijawab sekarang. Ada hal-hal yang jawabannya baru akan kamu temukan setelah melewati waktu, luka, dan tangis. Tapi itu tidak berarti kamu berjalan tanpa arah. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih matang. Kamu hanya perlu terus berjalan, meski lambat, meski sendiri. Karena Tuhan tidak butuh kamu menjadi yang tercepat, Dia hanya ingin kamu tidak menyerah. Kadang kamu perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar membuatku bahagia? Apakah hidupku saat ini memang sesuai dengan nilai-nilai yang aku yakini? Jangan sampai kamu terlalu sibuk mengejar pengakuan dari dunia sampai kamu lupa merawat jiwamu sendiri. Sebab, apa gunanya dunia mengagumimu kalau kamu tidak bisa tidur dengan tenang setiap malam karena hatimu kosong? Tidak semua orang akan menyukai dirimu. Dan itu bukan masalah. Jangan habiskan hidupmu untuk mengejar kesan baik di mata semua orang. Sebab semakin kamu berusaha menyenangkan semua pihak, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Fokuslah untuk menjadi pribadi yang jujur, tulus, dan konsisten dalam nilai. Karena di akhir hidup, yang akan dikenang bukanlah popularitasmu, tapi integritasmu, ketulusanmu, dan bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Kamu berhak meninggalkan lingkungan yang membuatmu merasa kecil. Kamu berhak mundur dari hubungan yang melelahkan jiwa. Tidak semua kebersamaan itu sehat, dan tidak semua yang kamu pertahankan memang layak dipertahankan. Jangan takut dicap egois saat kamu memilih merawat kewarasanmu. Karena pada akhirnya, kesehatan mentalmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Pilihlah kedamaian meski harus melalui perpisahan. Ketika kamu merasa tidak dihargai, bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti kamu berada di tempat yang salah. Jangan memaksa dirimu berdiam di lingkungan yang tidak mampu melihat nilaimu. Seperti berlian yang disangka batu biasa ketika ditempatkan di tangan yang salah, kamu pun akan terlihat biasa saja di mata orang yang tak pernah benar-benar mengenalmu. Maka bangkitlah, tinggalkan tempat yang membuatmu meragukan diri, dan temukan ruang di mana kamu bisa bersinar dengan bebas. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Satu kalimat bisa mengangkat semangat orang yang nyaris menyerah. Tapi satu ejekan juga bisa merobohkan jiwa yang sedang bertahan. Maka berhati-hatilah saat berbicara, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan di dalam hati setiap hari menentukan arah pikiran dan keputusanmu. Isilah dengan afirmasi yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Ada masa ketika kamu akan merasa semua kerja kerasmu tak dihargai. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap segala kebaikan.
Bahkan air mata yang jatuh diam-diam karena kelelahan pun dia hitung sebagai bagian dari perjuangan. Jangan menunggu tepuk tangan orang lain untuk terus bergerak. Lakukan yang terbaik karena itu bagian dari tanggung jawabmu, bukan karena kamu ingin dilihat. Belajar memaafkan bukan berarti kamu mengizinkan orang lain menyakitimu lagi. Tapi itu berarti kamu sudah cukup kuat untuk tidak ingin terus hidup dalam kemarahan. Kamu layak merdeka dari luka yang mengekang. Kamu pantas hidup ringan tanpa beban dendam yang tak kunjung reda. Dan memaafkan adalah jalan menuju kebebasan itu, bukan demi mereka, tapi demi hatimu sendiri. Ada kalanya kamu harus memilih untuk tetap diam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal harus ditanggapi. Kedewasaan bukan soal membalas semua perlakuan, tapi tahu mana yang layak untuk diperjuangkan dan mana yang cukup diserahkan kepada waktu. Orang yang dewasa tahu kapan berbicara, kapan beraksi, dan kapan cukup mengikhlaskan tanpa menyimpan benci. Kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk tinggal. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap tegar ketika mereka pergi. Tidak semua kehilangan itu buruk. Kadang, kepergian seseorang justru membuka ruang baru untuk pertumbuhan dan ketenangan. Kamu hanya perlu percaya bahwa hidup tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih tepat, pada waktu yang lebih indah. Tidak semua keberhasilan harus terlihat besar di mata dunia. Kadang, bangun pagi dengan semangat setelah semalam penuh tangis pun sudah termasuk kemenangan. Kadang, menahan amarah saat disakiti, atau memilih jujur meski merugikan, adalah pencapaian yang luar biasa. Hargai setiap pencapaian kecilmu, karena dari situlah karakter besar dibentuk. Jika kamu masih bernapas, itu artinya masih ada harapan. Tak peduli seburuk apa hari kemarin, selama matahari terbit kembali, kamu diberi kesempatan untuk memulai dari awal. Jangan biarkan masa lalu terus membelenggumu. Jadikan ia guru, bukan penjara. Peluk kesalahanmu, maafkan dirimu, dan mulailah lagi dengan hati yang lebih bijak dan langkah yang lebih mantap. Hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa orang-orang yang dulu kamu anggap segalanya. Maka jangan jadikan kepergian mereka alasan untuk berhenti berjuang. Justru jadikan luka itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus, dan bahwa kamu masih mampu mencintai dirimu sendiri lebih dalam lagi. Kehilangan orang lain bukan akhir dari dunia, tapi awal dari perjalanan baru untuk menemukan dirimu yang lebih kuat. Jangan pernah takut untuk berubah. Terkadang, perubahan adalah satu-satunya jalan agar kamu tidak terus terjebak di tempat yang salah. Hidup tidak pernah diam. Ia terus bergerak, dan jika kamu tidak berani melangkah, kamu akan tertinggal oleh mereka yang berani mengambil risiko. Perubahan memang menakutkan karena membuatmu harus meninggalkan zona nyaman. Tapi justru di luar zona nyaman itu, kamu akan menemukan potensi dirimu yang sesungguhnya. Jangan tunggu semuanya siap. Mulailah, dan kesiapan akan kamu bangun sepanjang jalan. Setiap luka yang kamu alami hari ini sedang mempersiapkan kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Tuhan tidak pernah memberi luka tanpa maksud. Kadang, justru lewat rasa sakit, kita dibentuk. Kita belajar tentang batasan, tentang mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang harus dilepaskan. Jadi jangan anggap luka sebagai tanda kelemahan, tapi lihatlah sebagai pintu masuk menuju kedewasaan. Luka bisa menjadi guru terbaik ketika kita tidak hanya merasakannya, tetapi juga memahami maknanya. Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak akan pernah kamu mengerti sepenuhnya. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kamu terima sekarang, tapi suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur bahwa semuanya terjadi seperti itu. Hidup mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang, ia datang dalam bentuk kehilangan, air mata, atau kekecewaan. Tapi justru dari situlah muncul kekuatan dan pemahaman yang selama ini tidak pernah kamu duga kamu miliki. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu bentuk kasih sayang paling murni yang bisa kamu berikan kepada jiwamu. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri, menghukum kesalahan masa lalu berulang kali di dalam pikiran, tanpa menyadari bahwa kita pun layak diberi kesempatan kedua. Jika kamu bisa memaafkan orang lain yang menyakitimu, kenapa kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri yang sedang belajar? Berhentilah menyiksa dirimu atas sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Fokuslah pada apa yang bisa kamu perbaiki sekarang.
Hidup ini tidak tentang siapa yang paling cepat sampai garis akhir, tapi tentang siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Ada orang yang terlihat lambat, tapi dia melangkah dengan penuh keteguhan. Ada yang terlihat biasa, tapi ia punya ketekunan yang luar biasa. Jangan mengukur perjalanan hidupmu dengan langkah orang lain. Setiap orang punya medan tempur yang berbeda. Ada yang menempuh jalan mulus, ada pula yang harus jatuh berkali-kali sebelum menemukan pijakan. Yang penting adalah kamu terus berjalan, tidak menyerah, dan tetap menjaga hatimu tetap bersih. Kadang kita merasa lelah bukan karena kita tidak sanggup, tapi karena kita terlalu memikul beban yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Terlalu sering kita mencoba menyenangkan semua orang, menolong setiap tangan yang terulur, hingga lupa bahwa kita pun butuh ruang untuk bernapas. Tolonglah orang lain, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Kamu juga manusia, kamu juga berhak merasa cukup. Belajarlah berkata tidak, agar kamu bisa lebih tulus saat berkata iya. Banyak orang mencari validasi dari luar, berharap ada yang mengakui keberadaannya, memuji pencapaiannya, atau setidaknya mengerti isi hatinya. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa dan mau memahami kita. Maka kamu harus belajar menjadi orang pertama yang mengakui nilaimu sendiri. Kamu harus bisa menjadi sahabat terbaik bagi dirimu, tempat paling aman untuk pulang, dan penguat saat dunia terasa begitu asing. Ketika kamu tidak lagi menunggu pengakuan dari luar, saat itulah kamu benar-benar bebas. Dalam setiap perjuangan yang kamu jalani, pasti akan ada saat-saat ketika kamu ingin menyerah. Saat semuanya terasa berat, tidak ada yang peduli, dan hasilnya belum terlihat. Tapi di titik itulah, kamu diuji, apakah kamu hanya berani saat keadaan mudah, atau kamu memang punya komitmen yang sejati. Jangan menyerah hanya karena hari ini sulit. Ingat, segala hal besar yang ada di dunia ini dulu pun pernah dimulai dari titik kecil yang nyaris tak terlihat. Teruskan langkahmu. Kamu tidak tahu, mungkin satu langkah lagi ke depan akan mengubah segalanya. Belajarlah untuk tidak bergantung pada penilaian orang lain. Dunia ini penuh dengan pandangan yang berubah-ubah. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dicaci. Jangan jadikan omongan orang sebagai fondasi hidupmu. Jadikan prinsip dan nilai sebagai kompas yang membimbingmu ke arah yang benar. Ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan benar, ketika kamu yakin bahwa jalanmu tidak menyakiti siapapun dan penuh integritas, maka teruskan, meskipun tidak ada yang menepuk punggungmu. Kepuasan sejati bukan dari pengakuan, tapi dari ketulusan. Ada kalanya kamu harus berani melepaskan sesuatu yang sangat kamu cintai. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar bahwa mempertahankannya hanya membuatmu semakin hancur. Cinta yang sehat adalah cinta yang tidak menyakiti. Perjuangan yang sehat adalah perjuangan yang tetap menghargai harga dirimu. Jika sesuatu membuatmu merasa tidak berharga, membuatmu kehilangan jati dirimu, maka lepaskan, walau dengan air mata. Karena di ujung luka itu, kamu akan bertemu kembali dengan dirimu yang utuh. Jika kamu terus menunggu momen sempurna, kamu tidak akan pernah memulai. Tidak ada waktu yang benar-benar ideal, tidak ada situasi yang benar-benar mendukung. Yang ada hanyalah keberanian untuk mulai sekarang, dengan segala keterbatasan dan ketidaksiapan. Langkah pertama memang paling berat, tapi itu adalah langkah paling penting. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu siap. Mulailah dari yang kecil, dari yang kamu bisa, dan lihat bagaimana semesta perlahan membuka jalan. Seseorang pernah berkata, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Artinya, kamu tidak harus menunggu semuanya baik-baik saja untuk bisa bahagia. Kamu bisa memilih untuk tetap tersenyum, tetap berharap, dan tetap bersyukur, meski dalam kondisi sulit. Karena kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh situasi, tapi oleh sikap hati. Pilihlah untuk bersyukur, bahkan dalam kekurangan. Karena dari sanalah kekuatan baru akan muncul. Jika kamu ingin hidup yang damai, belajarlah melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Tidak semua hal bisa kamu atur. Tidak semua orang bisa kamu ubah. Kadang, satu-satunya jalan menuju ketenangan adalah dengan menerima. Menerima bahwa kamu sudah berusaha, bahwa kamu telah memberi yang terbaik, dan bahwa hasil akhirnya bukan urusanmu sepenuhnya. Lepaskan beban itu, dan biarkan hidup mengalir. Percayalah,
yang memang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jangan terlalu lama menunggu motivasi. Motivasi bisa menghilang, tapi disiplin akan membuatmu tetap berjalan. Bangunlah kebiasaan, bukan hanya semangat sesaat. Terkadang, yang membedakan mereka yang berhasil dengan yang gagal bukanlah bakat, tapi konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil yang benar setiap hari. Buat sistem, bukan hanya target. Jadikan perjuangan sebagai bagian dari hidup, bukan beban yang harus selalu dihindari. Jika kamu ingin dikenang, bukan seberapa banyak hartamu yang akan diingat, tapi seberapa besar hatimu. Orang tidak akan selalu ingat rumahmu seluas apa, mobilmu sebagus apa, atau jabatanmu setinggi apa. Tapi mereka akan ingat bagaimana kamu memperlakukan mereka. Apakah kamu peduli? Apakah kamu hadir saat mereka butuh? Apakah kamu membuat hidup mereka lebih ringan? Maka jadilah orang yang tidak hanya sukses, tapi juga berarti. Kamu tidak harus selalu menjadi versi terbaik dari dirimu setiap hari. Ada kalanya kamu hanya perlu menjadi versi yang bertahan. Hari-hari buruk bukan berarti kamu gagal, itu hanya bagian dari proses manusiawi yang harus dilewati. Jangan terlalu menuntut dirimu untuk selalu kuat. Kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang keberanian untuk bangkit lagi, bahkan ketika rasanya semua energi sudah terkuras habis. Pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting kamu tidak berhenti melangkah. Seringkali, hal paling menyakitkan bukan karena keadaan yang sulit, tapi karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita berharap orang lain akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Padahal kenyataannya, tidak semua orang punya hati yang sama. Maka belajarlah memberi tanpa berharap dibalas, berbuat baik tanpa berharap diingat, dan mencintai tanpa menuntut untuk dicintai balik. Itulah bentuk paling tulus dari keteguhan hati yang dewasa. Terkadang hidup akan memaksa kita berpisah dari orang-orang yang pernah sangat dekat. Bukan karena benci, tapi karena waktunya memang sudah habis. Kamu harus belajar memahami bahwa tidak semua orang akan tinggal sampai akhir cerita. Beberapa hanya hadir untuk satu bab saja. Dan ketika mereka harus pergi, kamu tidak boleh memaksakan mereka tetap tinggal. Biarlah kenangan tetap ada, tapi teruskan hidupmu. Karena siapapun yang kamu temui hari ini, bukan tanpa alasan. Tapi mereka juga datang dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan biarkan masa lalu menahanmu terlalu lama. Kamu tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memperbaiki cara kamu melangkah ke depan. Jangan terlalu sibuk mengingat kesalahan kemarin sampai lupa merancang masa depan. Semua orang pernah salah, semua orang pernah tersesat. Yang membedakan adalah siapa yang berani memperbaiki dan siapa yang hanya mengeluh dalam penyesalan. Kamu bisa tumbuh dari apapun, jika kamu mau memberi dirimu kesempatan untuk berubah. Hidup ini tentang keberanian. Bukan hanya keberanian untuk maju, tapi juga keberanian untuk mundur ketika sesuatu memang sudah tidak layak diperjuangkan. Kadang yang kita butuhkan bukan semangat untuk bertahan, tapi kebijaksanaan untuk melepaskan. Ada hal-hal yang terlihat bagus, tapi tidak cocok untukmu. Ada jalan yang terlihat menjanjikan, tapi tidak membawa damai di hatimu. Maka jangan paksakan diri hanya karena takut disebut lemah. Mundur bukan berarti kalah, itu bisa jadi bentuk kemenangan karena kamu memilih waras daripada luka yang terus bertambah. Saat kamu merasa semua orang menjauh, mungkin itu saatnya kamu mendekat pada dirimu sendiri. Jangan habiskan hidup hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Buktikan dulu bahwa kamu bisa berdamai dengan pikiran dan emosimu. Dunia bisa sangat bising, tapi kamu harus punya tempat yang hening di dalam dirimu sendiri. Tempat yang tidak bisa dijamah komentar orang lain, tempat di mana kamu bisa merasa cukup meskipun tidak sedang dipuji siapa-siapa. Kadang kita terlalu keras berusaha agar disukai, hingga kita lupa bahwa kita pun berhak memilih siapa yang pantas ada di sekitar kita. Hidup ini bukan tentang berusaha menyenangkan semua orang, tapi tentang menemukan lingkaran yang membuatmu merasa aman, diterima, dan dihargai tanpa syarat. Jangan takut kehilangan orang yang tidak bisa menerima dirimu apa adanya. Mereka memang bukan untuk kamu. Lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada ramai dalam kepalsuan. Dalam keheningan, kamu bisa mendengar banyak hal yang tidak bisa kamu pahami saat dunia terlalu bising. Maka sesekali, berhentilah mengejar, dan duduklah bersama keheningan. Dengarkan suaramu sendiri.
Rasakan getar hati yang selama ini kamu abaikan. Dari keheningan, kamu bisa menemukan jawaban-jawaban yang tidak pernah kamu duga. Bukan dari luar, tapi dari kedalaman jiwamu sendiri yang sudah lama ingin kamu dengarkan. Setiap orang sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Maka daripada menghakimi, lebih baik belajar memahami. Kamu tidak tahu beban yang mereka pikul, luka yang mereka sembunyikan, atau ketakutan yang mereka hadapi setiap malam. Dunia ini sudah cukup keras. Maka jadilah manusia yang menenangkan, bukan yang memperkeruh keadaan. Kebaikan tidak harus besar. Terkadang, sebuah senyum tulus atau kata yang menguatkan bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang hampir menyerah. Jangan bandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu berapa banyak air mata yang mereka sembunyikan di balik senyum, dan kamu tidak tahu seberapa keras mereka berjuang agar bisa tampak baik-baik saja. Setiap orang punya ujian masing-masing, dan kamu punya jalanmu sendiri. Fokus pada langkahmu. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sedang membawamu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kebaikan yang kamu tanam mungkin tidak langsung membuahkan hasil. Tapi yakinlah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Alam semesta punya cara sendiri untuk membalas setiap ketulusan, entah melalui jalan yang tidak kamu duga atau melalui orang yang tidak kamu kenal. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak dilihat, tidak dibalas, bahkan tidak dihargai. Karena kamu sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh dan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Waktu tidak bisa diputar kembali. Maka gunakanlah setiap harimu dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini sementara. Jangan menunda-nunda hal baik. Jangan simpan kasih sayang, jangan tunda permintaan maaf, dan jangan abaikan orang-orang yang berarti. Karena kamu tidak pernah tahu kapan waktu untuk mereka, atau kamu akan habis. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Jadikan setiap hari kesempatan baru untuk mencintai, memperbaiki, dan bersyukur. Jika kamu pernah merasa tidak cukup, itu karena kamu terlalu sering melihat keluar, bukan ke dalam. Seringkali kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, hingga lupa bahwa kita pun sedang bertumbuh. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak apa-apa kalau kamu belum sampai. Yang penting kamu tidak berhenti berjalan. Dan selama kamu terus berusaha, kamu sedang bergerak lebih dekat ke tempat yang kamu impikan. Hidup tidak selalu memberi yang kita inginkan, tapi selalu memberi yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Kadang lewat kegagalan, kamu belajar rendah hati. Lewat kehilangan, kamu belajar menghargai. Lewat penolakan, kamu belajar memperkuat harga diri. Semua kejadian itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan benci prosesnya, karena dari sanalah kamu akan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan menyerah. Ada perbedaan besar antara keduanya. Beristirahat adalah bentuk perawatan, menyerah adalah bentuk pengabaian. Kamu berhak lelah, kamu manusia. Tapi jangan sampai kelelahan membuatmu lupa tujuanmu. Ambil napas. Hargai prosesmu. Ingat kembali kenapa kamu memulai. Dan ketika energimu kembali terkumpul, lanjutkan lagi. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan.